trik. Ya. Dan banyak nolong orang tapi dihanati oleh orang yang ditolong itu kan Itu sering sekali beliau sering menghadapi sekali. itu. Ya. Sering sekali. Dan dia temperamental. Ya. Kalau marah gitu gebrak Spontan. meja. Spontan. Ya. Gebrak meja bisa juga. Kalau kata teman-teman kalau di tentara dulu nendang perut, nendang budat gitu. Dulu waktu masih Iya, muda. waktu itu. Kalau Ya. sekarang enggak lagi, tinggal gebrak meja. Ya. Tapi semua mempersaksikan Ya. bahwa Prabowo ini kalau sesudah marah, Ya. itu dipanggil tuh yang dimarahi dikasih duit. Sehingga banyak teman-teman di Kopassus cerita ingin ditempeleng sama Prabowo karena nanti pasti dipanggil kamu beli. Ini cerita serius ini. Ini serius, Pak. Serius. Gitu, Serius. ya. Apa yang cerita pada Ya, saya? ya. Staf-staf saya, ajudan saya, Pak dulu kan dari Ya. Kopassus. Ya. Cerita dari mulut ke mulut tentang suka marahnya Prabowo tapi baik hatinya itu juga. Nah, waktu gini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kambas LJ. Kali ini kita akan menyaksikan video dari ulasan Prof Mahfud MD lagi, guys. Ini lagi tanya jawab sama Prof Renal Kasali, guys. Ini menguak tentang kedekatan Prof Mahfud MD dengan Presiden kita Prabowo Subianto, guys. Apakah yang diulas tentang pemberantasan korupsi gas? Keren. Prof Mahfud ini nggak ada matinya, ramai terus. Ramai terus ya. Twitternya selalu menggoda pikiran masyarakat. Iya, Pak. Dan kalau Pak Prabowo sebagai presiden membaca itu bisa tambah pinter dia. Dan Pak Mahfud mengatakan, jangan salah, Pak Prabowo ini adalah orang yang pandai, begitu ya. Apa maksudnya, Pak? Pandai dalam arti real. Ya. Sejauh pengenalan saya, karena saya lama dengan Pak Prabowo. Ya, dan Anda pernah menjadi campaign manajernya pula pada waktu calon presiden yang lalu ya. Iya, jadi saya cukup lama berkawan, orangnya keras. Ya. Keras itu artinya ngomongnya keras, gebrak keras, atau juga keinginannya keras. Spontan, ya. Kalau marah itu ya spontan, tapi baik sebenarnya. Orangnya baik. Iya, baca bukunya luar biasa. Berpengetahuan. Bahasanya juga bagus, bahasa asing masing-masing. Bahasa asing bagus. Kemudian retorikanya bagus kan. Banyak. Kenapa saya katakan Pak Prabowo tuh pinter? Karena sekarang ini banyak orang menghitung Prabowo ini membingungkan. Membingungkan. Kenapa? Karena dia ini sebagai presiden terpilih, visi yang tergambar dari pidatonya kan bagus. Bagus. Tegas gitu. Ya, memberantas korupsi dan paham betul bahwa korupsi ini masalah besar di negara kita. Masalah besar, korupsi. Orientasi pemerintahnya membangun kesejahteraan rakyat. Menegakkan demokrasi, menegakkan hukum, memberantas korupsi, kan itu yang selalu dikatakan dan itu selalu jelas. Ini bagus, tetapi membingungkan. Kenapa? Kalau arah pemerintahnya seperti itu, kenapa susunan kepemerintahannya tidak mendukung ke arah itu? Ini analisis orang ya. Susunan pemerintah artinya jumlah menteri maupun nama-nama menteri, maupun kapasitasnya. Kapasitas dari orang kapabilitasnya juga misalnya banyak orang menilai ini memberantas korupsi kok ada menteri-menteri bermasalah masuk ke situ, bermasalah secara publik ya, dan kita tahu artinya ini tidak usah didiskusikan, memang bermasalah. Walaupun juga ada menteri bagus-bagus seperti Sri Mulyani, Budi Sadikin dan beberapa orang bagus-bagus. Sri Mulyani, Budi Sadikin, Tito, saya kira Tito Karnavianis Nasaruddin Umar, banyak yang bagus. Banyak yang bagus ya. Tapi ada juga yang menimbulkan pertanyaan publik ya. Lalu ada orang-orang baru yang kayaknya beberapa masih buta di dalam ketatanegaraan dan ketatapemerintah. Belum ngerti tugasnya. Sehingga orang mengatakan Pak Prabowo ini mau memperbaiki sesuai dengan pidatonya apa enggak? Kalau saya tetap optimis, itu bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Pertama untuk menunjukkan akomodatifnya terhadap berbagai kelompok. Sehingga menjadi menteri sekarang tidak seram lagi ya, tidak sakral lagi. Jadi menteri cuma kayak gitu. Untuk apa kan gitu ya? Sehingga tidak sakral lagi. Kalau dulu kan jumlah menteri sedikit, orangnya juga mantan birokrat senior atau jenderal
ternama. Ini orang yang bukan jenderal pun juga bisa. Sehingga kalau begitu ini desakralisasi juga. Desakralisasi. Menteri itu ya biasa-biasa aja, nggak usah di anu-anukan. Yang kedua, mungkin ini memang dalam rangka mengandangkan. Kamu ke bawah saya dulu semua, gitu. Ke bawah saya semua. Di bawah kendali ini arahan saya, ngelanggar kamu ini. Saya tindak, kira-kira begitu. Kalau dari isunya, tapi ya kita tidak tahu karena ini politik ya. Karena kepandaian Pak Prabowo itu ada dua kemungkinannya. Satu karena dia pandai lalu mengatur strategi mungkin antara lain seperti saya katakan tadi. Lalu yang kedua memang mau mempolitisasi masalah. Karena saya sudah presiden, peduli apa dengan apa, sudahlah saya gini-gini aja, mau kritik dan sebagainya. Mungkin. Tapi saya lebih percaya pada Pak, integritas pribadinya sejauh yang saya kenal. Orang itu bersungguh-sungguh dan lugu. Kalau berpolitik tuh ya lebih jujur gitu ya, tidak terlalu tricky gitu. Tidak terlalu tricky. Dan banyak nolong orang tapi dihanati oleh orang yang ditolong itu kan. Itu sering sekali beliau menghadapi itu. Sering sekali. Dan dia temperamental. Kalau marah gitu gebrak meja. Spontan. Gebrak meja bisa juga. Kalau kata teman-teman, kalau di tentara dulu nendang perut, undang budat gitu. Dulu waktu masih muda. Waktu itu. Kalau sekarang enggak lagi, tinggal gebrak meja. Tapi semua mempersaksikan bahwa Prabowo ini kalau sesudah marah, itu dipanggil tuh yang dimarahi dikasih duit. Sehingga banyak teman-teman di Kopassus cerita ingin ditempeleng sama Prabowo karena nanti pasti dipanggil ke publik. Ini cerita serius ini. Ini serius, Pak. Serius. Apa yang cerita pada saya? Staf-staf saya, ajudan saya, Pak, dulu kan dari Kopassus. Cerita dari mulut ke mulut tentang suka marahnya Prabowo, tapi baik hatinya itu juga. Nah, waktu gini, Pak. Waktu saya jadi manajer kampanyenya Pak Prabowo. Nah, saya diberi satu helikopter untuk kemana-mana. Diberi satu helikopter untuk dipakai kemana-mana. Untuk dipakai kemana-mana udah pakai oleh timnya karena saya ketua tim. Diberi pesawat juga. Nah, setiap saya ke daerah, itu ada orang menjemput saya dan berbisik. Pak, saya dikirim oleh Pak Prabowo untuk ngawal Bapak. Anda siapa? Saya dulu pecatan tentara. Oh, jadi orang yang tersingkir itu dia beri tempat. Pecatan tentara karena melanggar apa disekolahkan, Pak, ke luar negeri. Dia cerita, selama saya sekolah di luar negeri, Pak Prabowo itu sedang disebut terasing di Yordan dan di luar negeri, dan tidak di Indonesia. Tapi Pak, setiap bulan dia ngirim uang ke saya. Setiap bulan nelpon, uangmu masih ada enggak? Gitu. Ada orang di Jawa Timur, setiap saya ke Jawa Timur dia yang datang duluan. Saya orangnya Pak Prabowo. Ya saya tanya, Anda kok setia sekali? Ya itu, Pak Prabowo itu membiayai anak-anak yang pecatan nakal itu dia bina, dia kasih uang, dia kasih sekolah. Padahal waktu itu dia sedang kesulitan. Kalau tidak salah namanya Wahyu itu di Jawa Timur. Dia dulu di sekolah di tentara, terus melanggar apa gitu, dipecat gitu. Oleh Prabowo, sekolah kamu ke luar negeri, nanti mengabdi ke Republik. Jadi dia tidak buang orang? Enggak. Itu yang waktu saya jadi ketua tim kampanyenya tuh, wah hebat bener nih Pak Prabowo gitu. Tapi makanya tentara setia ya pada dia ya. Tapi pada waktu itu kalau kita bicara yang kayak gitu kan diejek oleh publik, oleh mereka yang sekarang dukung Prabowo ini, mereka yang sekarang dukung Prabowo itu, mereka ngejek dulu. Kalau saya dulu katakan, pengejek mereka ya. Iya, ini banyak nih yang masuk kabinet, tapi dulu ngantar Prabowo. Nah, saya waktu itu sudah bilang Prabowo itu baik loh. Itu orang-orang di daerah tuh, Kopassus, tentara, Prabowo datang digendong loh, digitukan gitu. Saya datang karena ketua timnya Pak Prabowo dijaga betul oleh mereka. Pesannya Pak Prabowo, Bapak harus dijaga gitu. Waktu itu, tahun 2014. Jadi dia punya kesetiaan berkawan, punya nasionalisme, punya sportivitas. Entah kalau sekarang berubah. Kalau tadi saya katakan Pak Prabowo kayak gini membingungkan ini karena strategi, tapi mungkin juga politisasi bisa. Kan ini kan politik. Kita dinamis sekali.
Ya, bisa dinamis. Ya. Tapi bagaimana kita membaca fenomena dengan orang-orang yang pernah memecat dia dan kemudian ramai semuanya bersekongkol, kemudian semuanya nunjuk itu pelakunya Prabowo tahun 98 dan kemudian mereka menjadi pemimpin, mereka yang memberhentikan, mereka rajin bicara, tiba-tiba sekarang mereka mungkin tuh bagian dari cara Pak Prabowo mempermalukan mereka. Dulu kan mereka ini yang ngantam-ngantamnya ketika saya katakan urusan Pak Prabowo dengan urusan HAM dan sebagainya kan sudah ditangani, saya bilang. Semuanya berjalan, proses di pemerintahan berjalan gitu. Tapi mereka ini yang sekarang bersama mereka ini ngantem nih, ada yang jenderal, ada yang saya yang dihantam waktu itu. Ingat saya dulu ada seorang jenderal juga berbicara seperti saya, bahwa Prabowo ini layak udah jadi presiden tahun 2014 tuh. Pak Suryo Prabowo namanya. Nah, itu yang membela habis-habisan. Membela habis-habisan Pak Prabowo itu dihantam oleh mereka-mereka yang sekarang bergabung ke sana itu. Jadi kita melihat ada beragam sisi di situ. Ada beragam sisi. Oke, kita kembali lagi tadi bagaimana beliau menyusun kabinet. Ini gemuk, dan kemudian ada juga orang-orang yang tidak profesional. Baru satu hari saja sudah berbagai peristiwa terjadi. Ada yang pakai kop surat. Kemudian ada lagi kasus lain. Ada kasus penjelasan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM oleh Pak Yusril yang mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat. Tidak ada di Indonesia pelanggaran HAM berat katanya. Padahal dulu undang-undangnya beliau yang buat, tapi MPR-nya Pak Yusril yang buat bahwa pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Dan yang memutus satu pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM. Komnas HAM sudah memutuskan ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah dibawa ke pengadilan. Dibebaskan semua bahwa itu kata pengadilan tidak ada HAM berat. Tinggal 13 ini sisanya. Nah, itu masih tetap karena itu keputusan Komnas HAM. Nah, itu Pak yang kita jelaskan, Pak Yusril sudah meluruskan kembali. Dia bilang, saya kira saya ditanya soal genosida dan ethnic cleansing. Itu pelanggaran HAM berat, kalau itu di Indonesia tidak ada. Tapi kalau yang itu yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM ya pelanggaran HAM berat sudah diklarifikasi. Pelanggaran HAM berat itu mengarah kepada Prabowo atau sebetulnya tidak disebutkan siapa aktor utamanya? Tidak disebutkan. Misalnya peristiwa tahun 65 tidak menyebut orang. Lalu peristiwa Mei 78. Mei 78 penghilangan orang dan sebagainya tidak menyebut nama. Dan secara administratif Pak Prabowo tim itu sudah disidang kan? Ada yang sudah disidang. Dan seterusnya. Yang dianggap menculik, dianggap terlibat pelanggaran HAM berat sudah disidang, sudah menjalankan sanksinya. Dan saya 5 tahun Pak, 4 tahun setengah nangani masalah HAM ini. Untuk dibawa ke pengadilan itu hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin karena apa? Begini. Pengadilan itu perlu bukti. Pelakunya harus jelas. Nah, kalau pelaku harus jelas, misalnya saya melakukan pelanggaran HAM, membunuh sekian orang, itu harus jelas. Kalau pelanggaran HAM berat itu artinya saya memerintah secara struktural. Perintahnya dengan apa? Bukti terbunuhnya dengan apa? Apakah pakai obat, apakah pakai pistol, atau pakai pisau, atau apa? Itu harus jelas. Nah, itu sesudah dibawa ke kejaksaan. Kejaksaan tidak bisa dari sudut hukum acara, ini tidak bisa. Tidak bisa. Dicoba, ada 5 kasus. Bebas semua 34 tersangka. Gitu. Sehingga waktu zaman saya itu ya sudah, kita kalau tidak usah menyelesaikan dulu peristiwanya di pengadilan, karena itu sudah dicoba tidak mungkin. Kita selesaikan korbannya saja. Ingatkan Bapak, saya sampai ke Belanda dan sebagainya, ke Ceko. Yang PKI itu, yang dulu terstigma PKI, orang sekolah. Ya bisa pulang sekarang dan di istilahnya itu mendapatkan pembersihan nama baik ya. Nama baik. Itu dulu nggak boleh pulang karena dituduh terlibat PKI, padahal mereka tidak tahu menahu. Mereka hanya disekolahkan oleh Bung Karno kan agar bisa pulang nanti. Banyak sekali tuh ke negara Indonesia. Banyak Pak, masih 134 waktu saya. Kita datangi semua, kita wari. Anda tidak salah. Gitu. Anda korban. Gitu.
Karena kalau peristiwanya itu sendiri sejarahnya udah selesai dan awal orde reformasi kan sudah diputihkan semua tuh. Yeah. Oleh Pak Wiranto, Pak Habibie, sudah tidak ada tuh PKI sudah tidak ada. Jadi kita tidak menyelesaikan itu, saya menyelesaikan korbannya yang ingin pulang. Yang ingin pulang. Ya. Tapi kalau masih ngotot, itu harus dibawa ke pengadilan, siapa yang diadili? Pembuktiannya bagaimana? Dulu udah diselesaikan dengan mahkamah militer luar biasa, Mahmilub. Mahmilub itu dulu mahkamah yang dibuat oleh Bung Karno tahun 63. Tahun 66, 67 dipakai untuk ngadili PKI. Udah selesai sebenarnya kalau dari sudut hukum ya, karena sampai bertahun-tahun tidak tidak ada hukum baru yang mengubah itu. Hanya semasa Orde Baru juga banyak sekali ada litsus, ada kemudian dosa turunan itu, beberapa keturunan bersih lingkungan. Ikut tes jadi PNS tidak bisa. Boleh. Dan saya masih sempat Pak Mahfud ke Pulau Buru, kami punya karya sosial di sana, bertemu dengan orang-orang yang tidak berani pulang ke Pulau Jawa karena mereka takut di stigma. Orang kampung bilang mereka PKI. Saya tanya, Anda ditangkap kapan? Saya lagi nonton Pak, orang lagi ditangkap. Tiba-tiba saya ikut ditangkap. Waktu saya ditangkap di markas Kodim itu, kemudian saya ditanya, nggak ketemu-temu. Akhirnya ditanya, namamu siapa? Soekarno. Nah itu kamu katanya. Hanya yang satu pendukung Soekarno. Karena namanya. Yang satu lagi ditangkap karena dia petani. Ya itu kamu tani. Tani itu dianggapnya itu onderbau pendukungnya PKI kan? Barisan Tani Indonesia. Barisan Tani Indonesia. Semacam itu. Jadi kasihan ketemu orang-orang tua yang tidak berani keluar dari sana dan keluarganya jadi petani. Ada juga yang kemarin menjadi sespri saya. Sekarang udah bintang 3 pensiun. Dia bercerita waktu itu dia masih muda, tahun 65. Dia tahu ada orang menyeberang jalan di depan Kodim gitu, mau beli nasi Padang. Karena orang tuanya sakit, mau beli nyeberang jalan gitu. Habis itu ditangkap oleh tentara, dibawa ke Kodim. Pak, saya hanya mau beli nasi, nanti dijelaskan di sana. Sampai sekarang hilang. Itu tahun 66. 65, 66 terjadi seperti itu. Nah banyak yang seperti itu, orang yang tidak jelas bahwa itu PKI lalu dituduh PKI. Sesudah itu anak keturunannya tidak boleh bekerja gitu kan, ya harus diputihkan ya Pak. Tanpa harus juga menghidupkan PKI misalnya. Iya kan Pak, kan sudah diselesaikan secara hukum. Jadi apa motifnya memberikan, baru saja dilantik sudah mengatakan itu bukan pelanggaran HAM berat? Nggak tahu. Saya nggak tahu Pak Yusril kok lalu menjawab tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia itu. Akhirnya harus klarifikasi. Klarifikasi. Nggak apa-apa. Ya baik ya. Tapi terima kasih Pak Mahfud meng-clear out itu, menjelaskan itu, ngangkat sehingga kemudian orang salah itu barangkali. Oke, ada hal lain lagi, yaitu soal soal sertifikat halal. Sampai masyarakat mempersoalkan kulkas saja harus dibikin sertifikat halal. Negeri kita ini jadi makin lucu. Itu yang salah bukan kebijakannya, bukan aturannya. Maka saya tulis penjelasan Pak Haikal Hasan ini salah penjelasannya. Karena dia katakan pokoknya katanya semua barang yang bisa diperjualbelikan, diekspor maupun impor itu harus dapat sertifikat halal. Saya bilang penjelasannya salah banget ini. Gimana kalau Bapak beli HP kayak gini? Kan bisa diperjualbelikan. Masa pakai sertifikat halal gitu? Padahal nggak dimakan juga ya. Dimakan juga. Saya bilang ini penjelasannya salah gitu. Nah itu maksud saya begini, banyak orang-orang baru yang belum paham sebenarnya. Dan berani sekali baru muncul sudah ngomong. Dan itu kan menjadi beban pemerintahan. Jadi orang restoran di hotel itu lalu bertanya-tanya gitu. Meskipun mungkin maksudnya bukan itu ya, tetapi banyak orang ini gimana sih kok malah mempersulit. Saya kalau itu dikatakan diambil dari ajaran Islam aja nggak nyulit-nyulitkan begitu bagi umat, kok malah ini pemerintah malah buat gitu. Makanya terus saya kenapa nggak dibikin itu saja Pak Mahfud? Ini saya maaf ke belakang ya. Pak Mahfud sebagai seorang yang sangat paham mengenai agama dan Anda sering memberi penjelasan, kenapa tidak hanya barang yang haram saja diberikan sertifikat tidak halal? Itu kan lebih mudah, jumlahnya tidak begitu banyak.
Kenapa tidak spesifik di situ? Itu yang harus mendapat sertifikasi. Iya, mestinya ya. Saya tidak paham waktu itu. Jadi karena yang lebih banyak dibutuhkan dan akan dibeli itu mungkin ya yang halal, maka yang diberi aja sertifikat halal semua. Tetapi Pak, itu sulitnya bukan main dan tidak ada loh yang menjamin bahwa sertifikasi itu benar. Karena itu semua produk sampai ke desa-desa, alat ujinya ndak ada. Iya tuh Pak, bahwa ini halal, haram itu kan harus perlu keahlian, ahli kimia, ahli apa ya tuh Pak. Dan produk berkembang terus sepanjang hari. Itu kan menyulitkan sebenarnya. Dan biayanya juga lumayan besar. Kalau saya tuh sering bergurau, kenapa sih orang ndak niru Gus Dur saja gitu? Gimana? Kita kalau ndak tahu bahwa itu haram atau halal, itu halal artinya. Gitu. Jadi itu Gus Dur dulu ceritanya nih, saya diceritain si Wimar Witular almarhum. Jadi pergi ke Amerika yang pertama waktu jadi presiden, pesan makanan. Nah, terus ajudannya itu tanya ketika Gus Dur pesan makanan itu, ini halal enggak, ngandung babi enggak, ditanya pada anunya itu. Gus Dur malah, kamu ini tanya-tanya, kalau saya tahu malah enggak jadi makan. Kalau kita enggak tahu meskipun itu haram, enggak apa-apa, kata Gus Dur. Iya betul. Kalau Gus Dur kan enak, kalau Gus Dur tuh Pak, beragama enak. Tapi kata Gus Dur, beragama tuh yang enak aja, tapi jangan seenaknya gitu. Nah kayak gitu-gitu. Ya, saya masih ingat dulu waktu belum ada Google Translate, ya saya pergi ke Vietnam dan saya bawa tim dan kami harus pesan makanan dan tidak tahu ini gimana. Yang repot itu saya justru, bukan keluarga saya, bukan orang-orang yang Muslim. Saya repot bertanya benar-benar pastikan agar tim saya tidak makan makanan yang haram begitu ya. Tapi susah sekali ngomong sama orang Vietnam. Dia bahasa lokal dan juga bahasa Prancis. Kami tidak bisa bahasa Prancis. Jadi nanya itu sampai kami gambar babi gitu ya. Ini bukan. Dia jawab yes. Tapi begitu kita cek ayam ternyata. Semua dibilang yes, makin nggak jelas begitu ya. Absurd sekali kehidupan ini. Tapi baiklah, orang mencoba mencari tahu dan artinya ada orang-orang tertentu yang tidak mengukur ya ketika berbicara dan kemudian menimbulkan kehebohan. Iya, nggak boleh tuh kalau pemerintah harus hati-hati. Ketika bicara dia harus bisa dijelaskan lebih lanjut dan selesai. Kalau bicara lalu gitu aja salah ya udah nanti harus nggak boleh begitu kalau pejabat harus jelas dulu. Nah yang sekarang ini banyak yang kompetensinya untuk ke tata pemerintahan itu belum ada. Tapi nggak apa-apa. Kita anggap toh kita dulu juga mulai dari awal juga. Baik. Ketika saya masuk ke pemerintah dulu kompetensi kan dipertanyakan juga. Tapi tentu ada ukuran-ukuran awal sih seharusnya. Oke guys, itu tadi penjelasan dari Prof. Mahfud MD atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Zainal Ghazali guys, tentang kedekatan dan kebaikan Pak Prabowo waktu muda. Juga ada cerita keemosiannya Pak Prabowo, dan juga ada cerita yang unik dari Prof. Mahfud MD tentang cerita Pak Prabowo yang waktu mudanya itu emosinya sangat temperamental dan sekali marah itu bisa gebrak meja dan bisa nempeleng atau bisa nendang, istilahnya gitu. Dan uniknya lagi Pak Prabowo setelah anak buahnya dimarahi itu dikasih uang guys. Ini yang sangat unik atau apa ya, jarang-jarang lah istilahnya, ceritanya sangat unik. Dan ada sebagian atau semuanya di keprajuritan Pak Prabowo berceloteh ingin ditempeleng dan ditendang Pak Prabowo, karena setelah itu akan dapat uang untuk bisa buat jajan atau apalah. Itulah salah satu keunikannya. Dan juga ada cerita unik lagi dari Pak Presiden kita yang terdahulu, Pak Gus Dur atau Pak Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah untuk Pak Gus Dur. Dan juga unik tentang masalah
makanan halal haram ketika di luar negeri guys. Semua ada keunikan masing-masing, dan juga semoga Pak Prabowo nanti bisa membawa Indonesia yang lebih sejahtera dan lebih makmur untuk rakyatnya guys, apalagi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, dan harus diusahakan oleh para pejabat-pejabat dan koordinasi dengan rakyat-rakyat guys, apalagi ada swasembada pangan gas.